Tenang ya, tenang ya. Nyalakan lur. Nyalain mas? Hah? Nyalain. Bentar. Aku lagi balesin. Ya orang dulu banyak banget ya. Oh, siap. Nah, depan ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Bapak Tisna. Diceritakan sayang kalian, saling misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa ekspor teman-teman. Jadi saya akan mengulas balik cerita yang kemarin ya. Dan nanti saya cerita panjang lebar, tapi saya mau mengulas cerita balik hal yang kemarin tentang apa namanya, kesimpulan perjalanan kita ya. Yang pertama teman-teman, perjalanan kita itu adalah ada pelajaran yang penting. Yang pertama, ilmu sejati membutuhkan kerendahan hati ya. Perjalanan saya dan Mas Arya itu membuktikan bahwa ilmu yang tinggi tanpa kerendahan hati justru dapat menyesatkan. Ingat teman-teman, Syekh Gosim maupun Zabir bin Lukman jatuh ke dalam kesombongan spiritual ya. Menganggap diri mereka lebih tinggi dari yang lain, namun kesadaran dan ketundukan kepada Tuhan lah yang membedakan seorang pencari kebenaran sejati dengan mereka yang tersesat. Terus yang kedua, ini saya sudah rangkum lur, bahwa makrifat itu tidak berarti menghilangkan syariat teman-teman. Mungkin banyak orang zaman sekarang juga ya, termasuk Zabir, yang terjebak dalam pemikiran bahwa mereka telah mencapai makrifat sehingga tak ada lagi membutuhkan syariat. Namun dalam apa yang saya debatkan kemarin teman-teman, saya bisa berbicara bahasanya, saya menegaskan bahwa makrifat sejati justru memperkuat syariat, bukan menghapusnya. Ya enggak ya? Betul. Terus juga teman-teman ingat enggak, mengalahkan sesuatu kebatilan tidak selalu dengan kekerasan, apalagi menggunakan pedang dan senjata ya. Jika kita mau mengalahkan sesuatu yang kiranya kuat, jika kita gunakan hati dan akal pikir, insya Allah segala sesuatu akan terasa dan mudah. Sama dengan teman-teman semuanya, jika teman-teman sedang menghadapi suatu masalah, jangan terlalu difikirkan, malah justru kita nikmati permasalahan itu ya. Betul mas. Ya enggak. Jadi teman-teman, saya posisi saat ini itu sedang berada di Gunung Gede, Jawa Barat. Dan alhamdulillah saya sudah membangun kemah di sini, sedang menghantar, padahal di sini dingin sekali. Terus juga suara burung hantu masih bunyi dari tadi ya. Iya. Saya juga heran ya, dari kemarin saya tuh diikuti suara kentong. Tong yang di sini Jawa Barat juga di tuh suara-suara seperti itu. Tapi sebelum kita melakukan eksplorasi ya teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman kaget loh Mas Bobo, di awal video kita kasih watermark ya, peringatan bahwasannya ini adalah cerita fiktif belaka dan lain-lain. Saya nggak mau ribet-ribet, saya nggak mau terjadi hal yang kemarin itu ada hater-hater ya malah mau ngeladenin seperti itu. teler.
Iya, mau mabok ya. Untuk menghindari itu, maka kita tuliskan aja ya, konten ini settingan gitu aja wis. Betul mas. Ya enggak ya. Betul. Terus bagi teman-teman yang kemarin bertanya, bukan kemarin, tadi ini barusan bertanya, Mas Bobo doanya apa pasang korun, itu ada lur di video lur ya. Bagi teman-teman yang mau mengamalkan silahkan, sangat boleh. Terus juga tujuan saya ke Gunung Gede saya sendiri belum tahu teman, karena saya ditugaskan oleh Bang Adimin kesini nih. Saya nggak tahu tujuannya apa ya. Iya. Yang jelas Mbah Hadim itu berpesan pada saya bahwasanya saya harus kesini karena ada hal-hal yang harus saya selesaikan seperti itu ya. Mudah-mudahan saya bisa cepat menyelesaikan ini lor. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman bosan melihat video saya, atau teman-teman malah menikmati? Coba komen nggih. Mati dulu ya, saya merasakan sesuatu hal ya. Saya merasakan ada sini, saya merasakan ada tekanan energi besar. Allah Akbar. Depan ada seorang kakek-kakek lur. Sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Eyang, siapa panjenengan Eyang? Jika tidak keberatan Eyang, apakah Eyang bisa maju ke sini, duduk di sini Eyang? Mohon maafkanlah saya Eyang. Nah, anjen ayah di dia peting-peting kieu nak. Leleweng teu masih kena bingit. Bahaya keur manusia lempang sorangan. Aduh, mohon maaf Kek. Saya tidak mengerti bahasa panjenengan. Artinya apa lur? Apakah artinya hutan ini bukan tempat yang aman begitu Kek, atau apa Kek? Mbah, maaf Kek, saya hanya ingin bermalam di sini. Saya sedang dalam perjalanan saya Kek. Anjeng teu terang laon anu nyumput di leweng iya. Sabaraha jelema anu lempang sorangan hanteu kantos mulang. Aduh, apa artinya lur? Mohon maaf Kek, apakah kakek tahu? Apakah kakek bisa menggunakan bahasa Indonesia Kek? Untuk apa
Apa kau di sini? Kau tidak tahu apa yang tersembunyi di hutan ini. Beberapa orang yang berkeliaran sendirian tidak pernah kembali. Oh iya. Kek, iya kek. Mohon maaf. Kek. Allah Akbar, karena saya nggak tahu bahasa apa yang kakek. Saya kurang paham bahasa Sunda, kek. Apa ada pesan yang mau disampaikan ke saya, kek? Ayah kekuatan anu berbangkit. Ayah perang nuncan beres. Maksudnya yang perang? Iya. Perang apa ya, Lur? Kek? Kek? Aduh, artinya apa lagi, Lur? Pakai bahasa Sunda, Lur. Kek? Bahasa Sunda teman. Oke, teman-teman. Aduh, ini peperangan apa maksudnya, Lur? Nanti saya coba, teman-teman, saya translate dulu nih. Siapa tahu saya tahu artinya, Lur. Nanti kita sambung lagi, Lur. Allahu Akbar. Pelan-pelan aja jalannya ya. Saya sambil menjelaskan teman-teman nih. Jadi teman-teman, ini aneh. Tadi seorang kakek yang kita temui yang mendatangi saya itu memperingatkan ya. Saya udah translate Google bahwa hutan ini masih sangat dingin dan berbahaya di malam hari. Tapi yang bikin saya heran, cara dia berbicara seakan menyiratkan sesuatu yang lebih besar. Dia atau kakek itu bilang ada kekuatan yang sedang bangkit dan ada perang yang belum selesai. Namun saya sendiri belum memahami itu ya. Saya juga belum maksud. Tapi lebih baik kita cari tahu. Kita mencoba berjalan, kita cari tahu. Siapa tahu kita mendapatkan suatu petunjuk, Lur. Karena misi yang Mbah Ngadimin berikan kepada saya, ini benar-benar saya nggak tahu ya. Tapi juga ya, semakin kita berjalan, ini terasa dingin sekali. Ini saya merasakan hutan ini memiliki atmosfer yang berbeda dari tempat-tempat yang lainnya. Apa kebangkitan apa, Lur? Maksudnya, Lur, saya juga bingung. Ayo kita cari bareng-bareng. Tidak lupa teman-teman, bantu doanya lagi. Bagi teman-teman yang bertanya masalah tas bisa dikirim, sudah tinggal ditunggu, Lur. Kemarin ada yang komentar, jangan maharin, nggak bakal dikirim. Astagfirullahaladzim, Lur, saya tidak pernah seperti itu, Lur. Oke. Kalau seandainya menanyakan itu, tanyakan saja ke saya. Terus lagi pengiriman itu yang urus Mas Aji sama istri saya, Lur. Saya itu di luar daerah, nggih. Jadi saya ada yang tanya, Mas, nomor resinya. Saya juga nunggu pengiriman nomor resinya, Lur. Diam ya. Caranya naik, ayo. Pelan-pelan saja ya.
Suara toke ya. Iya kowe. Pelan-pelan aja ya. Ini atmosfer udaranya, atmosfer yang tadinya berbeda dari tempat-tempat yang kita lalui ya. Apalagi suara kentong itu loh, tong tong. Dari kemarin mengikuti kita itu maksudnya apa ya? Kemana ini mas? Coba ke atas dulu pak. Udah jalan ke atas ya. Ada dua persimpangan nih lor. Teman-teman setuju nggak? Perjalanan saya itu dibuatkan buku lur. Ada yang setuju nggak? Perjalanan saya bertemu dengan siapa, terus makhluk itu berbicara apa, kita buatkan buku untuk kita pelajari, untuk teman-teman pelajari. Kira-kira setuju nggak lur? Jalan bukan ya? Ini seperti perkebunan ya. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya bila ya, eyang ataupun siapa, jika berkenan jenengan tampakkan aku jadi jenengan. Allah kuat illa billah. Gimana sih? Ini seperti manusia, tapi bukan ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Permisi, kakek, abah. Apakah panjenengan ini sobelwaya yang dituakan di tempat ini? Jika jenengan tidak keberatan, bisakah panjenengan masuk ke salah satu jasad dari saya atau kami? Allah. Mohon maaf, saya panggilnya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mohon maaf, siapa panjenengan? Abdi Ki Jaya Praja. Anjen di mana nak? Waduh, bahasa Sunda lagi lor. Ki Jaya Praja. Perkenalkan, nama saya Probo. Apakah Ki Jaya Praja menanyakan saya dari mana? Iya. Nama saya Probo dan rekan saya namanya Arya. Saya dari Jawa Tengah, Ki, tapi saya diutus ke sini untuk mencari sesuatu. Anjen parantos patepung sareng anjenanya.
Maksudnya apa, Ki? Saya kurang paham bahasa Aki. Kamu sudah bertemu dengannya ya? Hah? Maksudnya Ki siapa, Ki? Dia bukan orang sembarangan. Kalau dia sudah memberi peringatan, artinya kamu sedang melangkah ke dalam sesuatu yang sangat besar. Lebih besar dari yang kau kira. Sebenarnya mohon maaf, Ki. Maksudnya gimana, Ki? Sebenarnya apa yang terjadi di hutan ini, Ki? Di gunung ini, Ki? Ini bukan hanya tentang hutan, nah. Ini tentang warisan yang diperebutkan. Tentang 5 kerajaan yang bertikai sejak zaman dahulu. Dan dirimu sudah terlibat di dalamnya. Loh. Perebutan warisan. Ki, saya terlibat di dalamnya. Maksudnya Aki gimana, Ki? Saya terlibat bagaimana? Saya bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di tempat ini. Nah, ketika seseorang melangkah ke hutan ini tanpa niat yang jelas, maka hutan akan menolak kehadirannya. Tapi dirimu justru bertemu dengan sosok yang seharusnya tidak bisa ditemui sembarang orang. Itu tanda bahwa dirimu memiliki peran dalam peristiwa besar ini. Maksudnya kayak sosok kakek itu, Ki? Ya. Ki Jaya Praja tahu dari mana saya bertemu dengan kakek itu? Apakah jangan-jangan Ki Jaya Praja adalah kakek itu? Tahu dari mana, Ki? Ilham. Apakah dengan ilham saja, Kek? Jika dirimu sudah bertemu dengan kakek itu, berarti dirimu sudah lama di tempat ini. Maksudnya, Kek? Saya di sini baru setengah malam, bukan setengah malam, baru mau 1 malam. Akan tetapi, jika dirimu tidak bertemu dengan kakek itu, dirimu pasti tidak akan merasakan betah di tempat seperti ini dan tidak akan lama. Oh, berarti maksudnya Aki, kalau ada seseorang yang di sini berjalan lama pada malam hari, berarti sudah pasti ketemu dengan kayak gitu. Sudah pasti. Saya ingin bertanya lagi, Ki. Peristiwa besar apa maksudnya, Ki, tadi, Ki? Ini tentang warisan si Uyang, nak. 5 kerajaan yang dulu pernah berjaya di tanah ini kini bertikai untuk merebut warisan itu. Perang mereka belum selesai, meski zaman sudah berubah. Dirimu entah bagaimana telah masuk ke dalam pusaran takdir mereka. Aduh, saya tanya, Ki, warisan Uyang, siapa Uyang, Ki? Ya. Uyang adalah seorang penguasa besar yang pernah
menyatukan 5 kerajaan di tanah ini. Ia memiliki sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang menjadi sumber kekuatannya. Namun setelah ia wafat, 5 kerajaan itu justru saling berebut warisan tersebut. Hingga kini perebutan itu masih terjadi. Tapi dalam cara yang tidak lagi terlihat oleh mata manusia biasa. Ya, saya merasakan perasaan aneh lur dari tadi lur. Jadi 5 kerajaan itu masih ada. Begitu maksudnya Ki? Iya. Mereka masih ada, tapi tidak semua bisa melihat keberadaan mereka. Sebagian besar orang mengira mereka sudah lenyap. Tapi pada kenyataannya, mereka masih bertarung di balik tabir gaib yang tak kasat mata. Dan sekarang seseorang telah menggerakkan kekuatan lama untuk merebut warisan itu dengan cara yang tidak seharusnya. Aduh, saya bingung Ki. Siapa yang menggerakkan kekuatan itu Ki? Itulah yang harus kau cari tahu, nah. Mungkin itulah sebabnya dirimu diutus ke tempat ini. Oke lur, ternyata perjalanan ini lebih besar dari yang saya kira. Tetapi saya masa terseret dalam konflik perebutan warisan sih lur, yang telah berlangsung lama ini. Ini pasti ada sesuatu hal yang besar. Mana teh ngomong naon? Sebentar Ki, saya sedang ngomong sama saudara saya. Karena saya masih bingung kenapa saya bisa terbawa oleh situasi hal semacam ini Ki. La haula wala quwata illa billah. Abdi nggak ngomong kemana? Apakah Aki bisa menceritakannya banyak lebih lagi Ki? Nah, saya tidak bisa bercerita lebih banyak di sini. Terlalu berbahaya. Ada telinga-telinga yang mengintai. Jika kau ingin tahu lebih jauh, pergilah ke arah barat, menyusuri sungai. Di sana, kau akan menemukan petunjuk berikutnya. Baiklah Ki. Berarti saya harus ke arah barat Ki. Gas. Maksudnya Ki? Sudah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah bingung Lur.
Bingung gimana Mas? Kita belum apa-apa sudah katanya ikut serta dalam masalah warisan Ki Jayaprana. Itu aja baru kesini kok mau. Siapa sosok beliau? Ki Jayaprana. Ya. Allahu Akbar. Terus Tapi ini informasi yang kita dapatkan ya, bahwasanya di tempat ini ada peperangan yang peperangan yang sudah berjalan dengan lama ya, dan itu pernah berhenti, akan tetapi ada kekuatan besar yang memang mengendalikannya. Tadi ngomongnya perebutan warisan si siapa ya, Uyang atau siapa, Uyang atau Ujang lah. Uyang itu adalah pemimpin di tempat ini, di tanah ini dahulu ya. Bantu saya berpikir teman-teman. Saya juga masih penasaran itu suara tang-tong itu. iya itu dari kemarin ngikutin terus ya. Dicari tuh nggak ada itunya. Kalau udah deketin makin jauh ya. Iya ya itu yang bikin sulit itu. Kita ke arah barat ya. Kita harus menyusuri sungai. Yuk, ini kita sama lagi aja yuk. Wah, ini dekat sungai ya. Banyak ikannya nggak ya? Kita sudah punya itu baru ya, kompor baru, terus ada nasi ya, itu tidak. Udang ya. Wah, udangnya lumayan lur. Pakai sambal saset, pakai roiko. Tuh udangnya banyak teman-teman. Tuh gede-gede ya udangnya. Mat ya. Nanti cari jenuh. Tuh tangkap bisa ya. Dicapit ya. Ini bentar. Dicapit lur, ini lur. Ush. Mat kayak. Lepasin dulu aja ya, yang satu tok ya. Nanti kita ambil lagi ya. Kita masak udang. Enak banget ya. Tuh gede-gede kan ya. Ikannya gede-gede ya. Perlu ini ya. Ini perlu ini. Maka teman, kita mengikuti arah sungai, jalur sungai sesuai dengan arahan dari Ki Jayaprana. Ini biasanya habis hujan kayak gini, seperti ini banyak ular keluar ya. Ular sanca. Tapi nggak ada ikan yang gede ya. Maksudnya gede, cair. Kalau udang mah banyak banget lur. Asli. Tuh. Mas Bobo eksplor apa? Mau nyari ikan. Dua-duanya ini buat bertahan hidup nanti nih. Ya nggak ya? Tuh. Wih. Sana. Tapi sungai ini nggak terlalu dalam ya. Tuh.
udangnya banyak banget, emat. Yuk. Turun ke sungai aja lah ya lah. Sambil berjalan sambil menelusuri tempat ini, lor. Atmosfer udaranya, teman, ikan tuh sudah mulai terasa berbeda. Air jenis banget ya. Ikannya banyak banget sumpah. Dan nyari ikannya pakai itu akar jenuh aja ya. Ya kan ya? Biasanya kalau di tempat itu Siap. Tenang ya, tenang ya. Assalamualaikum. Siapa kalian? Siapa kalian? Ada perlu apa kalian di sini? Kalau wala quwata illa billah. Arya apa kaya? Siapa kau? Diriku adalah Rampok. Kau untuk siapa? Maksudnya apa? Sudahlah, serahkan semua barang yang kau bawa itu. Saya tidak akan menyerahkan barang bawaan saya. Kau tidak ingin menyerahkan barang. Jika memang seperti itu, kami akan mengambilnya secara paksa, manusia. Tidak akan serahkan barang bawaanku. Jadi seperti itu. Kau teramat sangat sombong sekali, wahai makhluk. Siapa namamu? Kau bertanya. Para makhluk yang ada di sini biasa memanggil kami adalah kelompok Jagal Maung.
Apa urusannya kau datang menemuiku? Saya tidak ada urusan. Saya hanya meminta barang saja. Saya tidak akan memberikannya. Jika kau masih tidak ingin memberikan apa yang kalian bawa, kami akan membunuh manusia. Silahkan jika kau mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Kafain setelah Berarti kau ingin melawanku. Saya sebenarnya tidak ingin melawanmu. Lantas kenapa kau menyerang? Saya tidak menyerang. Saya mengembalikan saja seranganmu. Sebenarnya saya nggak mau menyakiti makhluk itu. Karena saya melihat pancaran dia yang disini baik. Cepat serahkan. Jangan salahkan saya jika saya menyakitimu. Jika kau tidak ingin aku sakiti, lebih baik kau pergi. Sudahi semua perbuatanmu. Tidak. Al-Aziz Al-Sam Kafain Allahu Akbar. Kunci korun, bukalah hatinya. Kaf ha ya ain sud. Kenapa kau melakukan ini semua? Dirimu ingin tahu kenapa kami melakukan ini semua? Katakan. Kami tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Kami dulu adalah murid dari perguruan yang besar. Tapi perguruan kami dihancurkan oleh penguasa yang rakus. Kami kehilangan tempat tinggal. Kehilangan saudara-saudara kami. Kami terpaksa hidup seperti ini untuk bertahan hidup. Jika kalian ingin bertahan hidup, carilah jalan yang benar. Jangan biarkan dendam membutakan kalian. Jika kalian terus seperti ini, maka kalian hanya akan menjadi seorang yang menghancurkan kalian. Seperti orang-orang yang menghancurkan kalian. Tidak. Jika kami tidak melakukan ini, kami tidak akan bertahan hidup. Aku tahu hidup kalian itu sulit. Tapi jalan yang kalian pilih ini tidak akan membawa kalian pada penyelesaian. Merampok, menindas orang lain hanya akan menambah penderitaan. Kau tahu? Kau berbicara seolah-olah kau tahu segalanya, bocah. Apa kau pernah kehilangan semua yang kau miliki dalam satu malam? Apa kau pernah melihat saudara-saudaramu dibantai tanpa bisa berbuat apa-apa?
Ya, ya. Aku memang tidak mengalami apa yang kalian alami. Tapi apakah dengan merampok dan melakukan kejahatan, kehancuran perguruan kalian bisa terbalaskan? Apakah saudara-saudaramu yang sudah tiadakan kembali? Kami tidak butuh apa yang kau katakan itu. Kami butuh balas dendam. Dunia ini kejam. Kalau kami tidak kejam, kami akan diinjak-injak. Aku tidak menyuruh kalian untuk pasrah atau menyerah. Aku hanya ingin kalian berpikir, apakah jalan ini benar? Apa yang kalian lakukan sekarang tidak ada bedanya dengan mereka yang dulu menghancurkan kalian. Hentikanlah omong kosongmu, bocah. Kalau kau memang lebih baik dari kami, buktikan apa yang kau bisa lakukan untuk kami. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Nah, jika kalian menginginkan janji atau menjanjikan apapun, saya tidak bisa. Tapi aku percaya setiap makhluk punya kesempatan kedua. Jika kalian benar-benar ingin keluar dari kegelapan ini, carilah jalan yang benar. Kalian sebenarnya adalah para pendekar. Kalian pernah belajar di satu padepokan. Kalian memiliki ilmu yang seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan merampas. Saya tahu itu. Kau terlalu naif. Kami akan terus berjalan di jalan kami sendiri. Jangan harap kau bisa mengubah kami dengan apa yang kau katakan itu. Aku tidak perlu mengubah kalian. Aku hanya ingin kalian berpikir, dan saat kalian menyadari bahwa jalan ini salah, semoga belum terlambat. Ingatlah, wahai, siapa namamu? Kau tidak perlu tahu siapa namaku. Mana desa? Katakan saja, siapa namamu? Mang. Mang. Berpikirlah dengan hati yang tulus, Mang. Saya tahu kau sebenarnya tidak ingin melakukan ini semua, karena itu adalah hal terpaksa. Sudahlah, akhiri semua ini, Mang. Diriku sudah banyak berpikir sejak tadi. Kata-katamu menusuk hatiku. Mungkin selama ini aku terlalu dipenuhi amarah dan dendam. Hingga diriku lupa siapa diriku yang sebenarnya. Dirimu benar. Kami memang dulunya pendekar. Seharusnya kami menjaga kehormatan, bukan menjadi perampok. Kami menyesal. Kenapa kata-katamu tadi seolah-olah kau tidak mau menyesali perbuatanmu? Kenapa? Kau takut mengakuinya? Kau takut dengan dosa-dosa apa yang telah kalian lakukan? Bayangkan, jika yang dirampok itu adalah keluargamu sendiri.
apakah kalian terima? Justru dengan caranya kau berbalas dendam dengan kau menjadi perampok, itu kau tidak ada bedanya dengan perampok yang membunuh para saudara-saudaramu di padepokanmu. Kenapa kau mau berbuat sedemikian? Ingatlah, dendam adalah suatu racun yang bisa menghancurkan kehidupanmu. Saya yakin selama kau hidup, kau tidak pernah merasakan kebahagiaan. Hidupmu itu hanya dipenuhi oleh dendam, amarah, serta kebencian. Lepaskanlah itu, wahai Mang-Mang. Aku berbicara seperti ini bukan berarti aku sok suci, tapi aku kasihan terhadap dirimu bersama dengan teman-temanmu. Manusia ataupun makhluk lain di dunia ini ditakdirkan itu hidup bahagia di dunia ini, bukan untuk menderita. Namun itu pastinya bisa juga sebagai ujian dan cobaan untuk diri kalian. Apakah kalian mau bersyukur atau tabah, tergantung dirimu. Akan tetapi kejadian itu begitu sadis yang mengakibatkan kami melakukan hal seperti ini. Aku ingin bertanya padamu, Mang-Mang, apakah kau sama melakukan kejadian itu sampai membunuh makhluk? Tidak. Tidak pernah? Tidak pernah. Berani bersumpah kau? Saya berani bersumpah. Ternyata dugaanku benar. Dari pancaran energimu, kau sebenarnya makhluk yang baik. Namun kau dipengaruhi oleh dendam yang kau tanamkan pada dirimu. Tahukah kalian, Mang-Mang, hidup itu seperti seekor ular. Kau tahu ular? Ya. Ular memiliki dua pilihan dalam hidupnya, Mang-Mang. Ia bisa menjadi ular yang berbisa, yang menyerang siapa saja, membuat takut dan benci. Atau ia bisa menjadi ular yang bijak, bertahan di tempatnya, hidup dengan tenang, tidak menyerang kecuali dia benar-benar terancam. Tapi ada satu hal yang pasti tentang ular. Dengarkan saya. Jika ia ingin bertahan hidup, ia harus berganti kulit. Sama seperti kalian, jika ingin keluar dari kehidupan yang kelam, kalian harus berani meninggalkan kulit lama kalian, meninggalkan dendam, meninggalkan kebencian, dan memulai hidup yang baru. Mang-Mang, diriku mengerti. Selama ini kami terus menjadi ular berbisa, menyebarkan racun kepada makhluk-makhluk tak bersalah. Tapi sekarang kami ingin berubah. Kami ingin meninggalkan kulit lama kami. ya, kami mohon maaf. Dan kami berjanji, mulai sekarang kami tidak akan lagi merampok atau menindas mereka. aku tidak butuh permintaan maaf. Yang aku harapkan hanyalah kalian benar-benar menepati janji kalian. Ingat, Mang-Mang, aku adalah Probo. Terima kasih, Probo. Semoga perjalananmu selamat. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik.
Ya, Mang. Probo, sebenarnya dirimu mau kemana? Dan apa tujuanmu sejauh ini? Aku sedang mencari sesuatu yang penting. Ada sebuah amanah atau tugas yang diberikan padaku untuk menyelidiki masalah yang melibatkan 5 kerajaan di Gunung Gede ini. Aku mendengar ada perebutan kekuasaan yang beresiko menghancurkan banyak nyawa. 5 kerajaan, perebutan kekuasaan. Itu terdengar sangat berbahaya. Apa yang dirimu harapkan bisa kau temukan di sana? Aku tidak tahu pasti apa yang akan aku temui di sana, tapi aku harus menghadapinya. Mungkin tugas ini lebih besar dari sekedar yang aku tahu. Ini bisa saja menyangkut kehidupan banyak orang ataupun banyak makhluk, dan mungkin bisa jadi nasib dunia ini. Jika itu berhubungan dengan kerajaan, pasti ada kekuatan besar yang terlibat. Kau sendiri pasti sudah tahu betapa berbahayanya jika kekuasaan jatuh ke tangan yang salah. Ya, aku tahu itu sebabnya aku harus menyelidikinya. Bahkan jika itu berarti aku harus berhadapan dengan musuh yang kuat, atau orang-orang atau makhluk-makhluk yang tidak bersedia melepaskan kekuasaan mereka, ataupun mereka tidak memberikan informasi apapun pada saya. Namun saya sendiri belum tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kami bisa membantumu? Perjalanan ini, kau tahu, perjalanan ini mungkin sangat berbahaya. Tapi jika kalian benar-benar ingin menebus kesalahan kalian, dan kalian mau menjadi pribadi lebih baik, mari berjuang bersama-sama dengan saya. Mungkin kalian bisa menjadi bagian dari Sriwijaya. Saya membutuhkan informasi lebih banyak dari tentang apa yang terjadi di tempat ini. Apakah sebelumnya kau tidak tahu di sini sedang terjadi apa? Kami tidak tahu. Kami akan mengikuti jejakmu, Bobo. Baiklah, jika kalian ingin ikut maka persiapkan diri kalian. Perjalanan ini masih panjang, Mang. Terlebih lagi, saya tidak bisa menjamin apa-apa untuk keselamatanmu. Namun, jika kau mau mengikuti perjalanan ini, itu sebagian penebusan dosamu. Apa kau setuju? Kami setuju. Bersahadatlah kembali, Mang, sebelum kau kembali ke jalan yang benar. Nanti setelah ini, kau temui aku lagi. Aku akan melanjutkan perjalananku. Baiklah, kami akan bergerak untuk mengikuti dirimu, Bobo. Nanti akan kuberikan tugas-tugas khusus pada kalian. Tapi ingat, saya paling benci dengan pengkhianatan, Mang. Saya harap kau tidak berkhianat kepada saya. Kami tidak akan berkhianat kepadamu. Baiklah, Mang. Silakan kau pergi. Persiapkan dirimu dan teman-temanmu. Berikanlah pengertian yang baik. Ajak mereka jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Baiklah, kami akan mengikuti apa yang dirimu katakan. Baiklah. Ayo. Kita lanjut ke perjalanan kita ya.
Perjalanan kita masih panjang ya, Lur. Bahwa kita tidak belum bisa dengan apapun, teman. Ikan, Lur. Kok kena? Ya. Hah? Itu. Udah, ya. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi, guys. Jika ada pergerakan.